Episode 166. Bab 166, Hari Kekacauan berakhir. Begitu kura-kura itu mati, para prajurit dan penyihir bersorak. Mereka tidak perlu mati hari ini. Namun, Sang hanya menarik napas dalam-dalam. Ini bahkan bukan pertarungan. Duke Warwine pada dasarnya baru saja bermain-main dengan Exploding Mountain Turtle. Hal yang mengancam semua orang, termasuk kota dan dekan, telah ditangani oleh Duke Warwine hanya dengan beberapa lambaian tangannya. Banyak hal telah terjadi baru-baru ini, tetapi sejak dekan menyerang kura-kura gunung meledak hingga kematiannya, baru 2 menit berlalu. Dalam 2 menit, para penyihir telah menyelesaikan mantra mereka, gagal, telah menangani para pengkhianat, dan Duke Warwine telah menangani ancaman tersebut. Bahkan jika Duke Warwine bergerak dengan kecepatan maksimumnya, dia tidak akan bisa sampai ke sini dari Empress Cobra Zone hanya dalam 2 menit. Ini berarti Duke Warwine belum pernah benar-benar melawan monster tahap jalan sejati di zona Empress Cobra. Dia sudah berada di sini sejak awal. Saat ini, tubuh dekan sudah mulai pulih dan dia bisa berjalan sendiri. Dari kejauhan, Sang dapat melihat dekan berbicara dengan Duke Warwine saat mereka berjalan kembali ke Warriors Paradise. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi mereka tidak terlihat gugup atau terburu-buru. Rupanya, Duke Warwine tidak perlu bergegas ke zona Empress Cobra untuk menghadapi monster jalan sejati di sana, yang berarti mungkin ada orang lain yang sedang menghadapinya. Saat ini, tidak ada lagi monster panggung komandan yang meninggalkan ngarai. Sebelumnya, mereka takut pada Exploding Mountain Turtle. Banyak dari mereka yang melarikan diri dari ngarai, tetapi banyak pula yang memutuskan untuk bersembunyi. Kita harus ingat bahwa sebagian besar binatang di ngarai telah tersembunyi jauh di bawah tanah sejak awal. Binatang afinitas angin yang kuat bersembunyi di gua-gua di menara abadi. Binatang afinitas bumi yang kuat bersembunyi di bawah tanah. Hanya mereka yang tidak memiliki tempat persembunyian yang melarikan diri ke Wastelen. Dan sekarang, setelah melihat mayat monster tahap jalan sejati di Wastelen, motivasi mereka untuk tetap tinggal semakin kuat. Para penyihir dan balista berurusan dengan binatang-binatang panggung komandan afinitas angin yang tersisa. Setelah itu, para penyihir melompat ke Wastelen lagi untuk membersihkan. Hanya dalam 30 menit, tidak ada lagi pertempuran yang terjadi. Hari kekacauan pada dasarnya telah berakhir. Satu-satunya bagian yang hilang adalah kesimpulan resminya. Kalian bisa berjalan-jalan sekarang, kata petugas berbaju besi emas kepada Sang dan Yiral. Selama beberapa jam terakhir, dia benar-benar mengabaikannya seolah-olah itu tidak ada. Ini sudah berakhir. Tapi kamu tidak boleh meninggalkan Warriors Paradise kecuali kamu ingin mati. Setelah mengatakan itu, petugas itu mengabaikan Sang dan Yiral lagi. Jadi, apa pendapatmu hari ini? Yiral bertanya. Sang melihat ke kejauhan. Duke Warwine dan dekan telah kembali ke Warriors Paradise. Hari ini, saya menyadari betapa saya masih tidak berdaya, kata Sang. Saya hanya melihat teman sekelas saya dan membandingkan kekuatan saya dengan mereka, tetapi semua teman sekelas saya tidak berdaya seperti saya hari ini. Akademi hanyalah satu langkah dalam perjalananku menuju kekuasaan. Di luar teman sekelasku ada para pemburu. Di luar para pemburu ada para guru. Di luar para guru ada penyihir sejati. Dan di luar penyihir sejati ada makhluk di alam keempat. Dan di luar itu ada para raja. Dan lebih dari itu, Zone Beast. Perjalananku masih panjang, kata Sang. Dia tidak yakin apakah dia sedang berbicara kepada Yiral atau dirinya sendiri. Itulah tujuanmu berada di sini, kata Yiral. Pada hari kekacauan pertamaku, aku merasakan hal yang sama. Aku sama tidak berdayanya denganmu saat itu. Dan saya masih tidak berdaya sekarang. Hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah menarik Anda ke tempat aman dengan pengalaman saya, tapi hanya itu. Ingatlah hari ini, jangan pernah berusaha untuk menjadi yang terbaik di kelasmu, tapi yang terbaik secara keseluruhan. Jangan bandingkan dirimu dengan siswa lain, tapi dengan dirimu sendiri. Sang mendengarkan kata-kata Yiral dan mengingatnya dalam ingatannya. Terima kasih atas segalanya hari ini. Tanpa kalian, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat kekuatan dunia yang sebenarnya, kata Sang. Kamu harus berterima kasih kepada Guru Niria, bukan aku. Aku di sini karena dia menyuruhku, kata Yiral. Aku juga akan berterima kasih padanya, kata Sang. Mereka berdua bisa berpindah-pindah sekarang, tetapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Mereka bisa kembali ke akademi, tapi ada sesuatu yang ingin mereka saksikan. Selama beberapa jam berikutnya, para prajurit menjadi tenang dan mengobrol satu sama lain, hanya menyisakan beberapa dari mereka yang bersiaga di dekat balista. Para penyihir telah meninggalkan tembok. Dari apa yang didengar Sang, para penyihir sedang berkumpul untuk mendiskusikan segala sesuatu tentang hari ini. Sang bukan satu-satunya yang belajar banyak hari ini. Bahkan bagi penyihir sejati, melihat makhluk di alam keempat masih merupakan sesuatu yang dapat mereka pelajari. 2 jam kemudian, para prajurit mulai mendekati tepi utara tembok. Para penyihir telah kembali ke tembok untuk menonton. Saat itu sore hari, dan semua orang di kota sudah menunggu. Dan akhirnya, tibalah waktunya. Di kejauhan, bayangan hijau raksasa muncul di atas gunung. Storm Eagle telah kembali. Kali ini, Sang dapat melihatnya dengan lebih baik. Itu sangat besar. Sang menduga ia mungkin memiliki lebar sayap lebih dari 5 km, hal yang tidak terbayangkan oleh makhluk hidup. Salah satu sayapnya menutupi seluruh surga prajurit. Sang memandang Storm Eagle dengan kagum.
Kemudian, dia melihatnya membuka paruhnya. Hei bangun. Apa? Sang menyadari bahwa semuanya gelap, dan dia membuka matanya. Saat Sang membuka matanya, dia melihat Yiral menatapnya sambil meringis. Dia sepertinya kesakitan. Kenapa dia kesakitan? Kemudian, Sang menyadari bahwa dia juga kesakitan. Namun, dia baru bisa merasakan sakitnya setelah bertanya pada dirinya sendiri apakah dia juga kesakitan. Dia tidak terlalu kesakitan. Itu hanya sama menyakitkannya dengan gegar otak yang kuat. Dia hampir tidak menyadarinya. Apa yang telah terjadi? Sang bertanya dengan bingung. Bukankah dia baru saja menyaksikan Storm Eagle melewati mereka? Ia memekik, kata Yiral sambil meringis. Kamu sudah keluar sekitar 10 menit. Sang segera duduk, tetapi untuk sesaat, dia merasa dunianya berputar. Itu memekik. Itulah sebabnya tidak ada guru yang membawa siswa di kelas pemula bersama mereka. Sang melihat ke sampingnya ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah Guru Niria. Sudahkah kamu mempelajari sesuatu hari ini? Dia bertanya. Sang masih sedikit bingung dengan perubahan mendadak itu. Sepertinya dia telah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Baru saja, dia menyaksikan Storm Eagle, dan sesaat kemudian, dia terbangun di tanah. Namun pada akhirnya, Sang mengangguk. Saya belajar banyak. Terima kasih Guru Niria. Berkat Anda, wawasan saya bertambah. Tidak perlu, terima kasih, kata Guru Niria. Kamu adalah pemburu terbaik, dan kamu pantas mendapatkannya. Sekarang, turunlah dari tembok. Para penjaga sudah berpindah-pindah dengan tidak nyaman. Mereka ingin kita pergi tetapi tidak ingin bersikap terlalu kasar. Di samping, para penjaga membuang muka. Sang berdiri ketika pikirannya perlahan berhenti berputar. Setelah itu, dia mengikuti Guru Niria turun dari tembok. Yiral segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke rumahnya di farm lain. Sang berbicara dengan Guru Niria tentang apa yang telah dia pelajari, dan dia menjelaskan lebih jauh tentang hal-hal yang telah dipelajari Sang. Saat hari sudah senja, keduanya berpisah. Sang kembali ke kamarnya dan duduk di tempat tidurnya dalam diam. Hari kekacauan, dia berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Kesunyian. Hari ini, aku tidak berdaya. Hari ini, saya hanya seorang pengamat. Mungkin lain kali, aku akan tetap menjadi pengamat. Tetapi setelah itu, saya akan menjadi cukup kuat untuk benar-benar mengambil bagian dalam hari kekacauan. Aku mungkin tidak cukup kuat untuk menjadi bantuan di surga prajurit, tapi aku akan cukup kuat untuk mempertahankan jalur pertanian dari monster panggung umum. Selama lebih dari 1 jam, Sang hanya memikirkan semua yang dia saksikan hari ini. Dia mengerti mengapa setiap siswa menginginkan kuota untuk hari kekacauan. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan kemudian, Sang berdiri dengan keyakinan baru di matanya. Saya harus menjadi lebih kuat. Lebih kuat, kata Sword. Sang memandang pedang dan mengangguk. Mari kita mulai sekarang. Mulai, jawab pedang. Dan kemudian, mereka berdua mulai melatih teknik mereka. Sang akan berlatih lebih keras dari sebelumnya, dan dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mempelajari dunia ini. Tujuan pertamanya, menjadi siswa terbaik di akademi. Bab 167, semester pertama. Waktu berlalu. Keyakinan Sang telah ditegaskan kembali pada hari kekacauan. Kali ini, dia tidak berdaya selama hari kekacauan, tetapi di masa depan, dia tidak akan menjadi tidak berdaya. Saat ini, Sang berada pada tingkat kekuasaan yang tidak dianggap relevan dengan kota-kota besar manapun. Tentu saja, Sang mungkin bisa menjadi perwira tinggi di sebuah kota, tapi tujuannya lebih dari itu. Sang berlatih hingga kehidupan di akademi kembali normal. Tumpukan mayat telah dibersihkan oleh para pemburu dan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Warriors Paradise telah menghabiskan banyak uang untuk hari kekacauan, namun menghasilkan jauh lebih banyak. Inilah inti dari Warriors Paradise, mencari keuntungan dalam bahaya. Dan dengan demikian, kehidupan Sang di Akademi Prajurit terus berlanjut. Di pagi hari, Sang mengambil bagian dalam pelajaran teori apapun yang tersedia. Pelajarannya sebagian besar terdiri dari politik, geografi, dan sihir. Sore harinya, Sang mengikuti pelajaran kelas Caterpillar. Pada malam hari, Sang mengambil bagian dalam pelatihan pedang atau kelas binatang. Pada dini hari, Sang berlatih dengan pedang. Pada larut malam, Sang berkonsentrasi pada afinitasnya atau pergi tidur. Tentu saja dia masih sangat jarang tidur. Hari-hari berlalu, seminggu berlalu, 2 minggu berlalu. Sang pergi tidur lagi. Dia merasa seperti orang bodoh lagi, tapi tidak seburuk sebelumnya. Setiap kali dia tidur, dia semakin beradaptasi. Sebulan berlalu. Saat ini, Sang telah berada di akademi selama 2 bulan. Sepertinya kamu menang lagi, Sang. Astor berteriak sambil tertawa keras. Saat ini, Sang telah berhasil meningkatkan tingkat kemenangannya melawan Astor hingga di atas 50%. Saya masih memiliki keunggulan dalam level, kata Sang kepada Astor. Jadi, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi lihatlah dirimu di masa lalu. Ya, kamu berada di level yang lebih tinggi dariku, tapi kamu telah membuat kemajuan yang luar biasa. Saat ini, aku belajar lebih banyak darimu daripada kamu dariku selama ini, pertarungan kita, kata Astor sambil tersenyum. Pada awalnya, Astor tampak agak angkuh dan menjauhkan diri, tetapi sekarang, dia sudah bersikap ramah terhadap Sang.
Astor sebenarnya adalah seorang pejuang yang sangat ramah. Dia tipikal pejuang kasar yang bisa dibayangkan. 2 minggu lagi berlalu. 5 paruh lembing, kata petugas di guild berburu sambil menaruh 1.250 emas di konter. Tidak buruk, teruslah melakukannya. 1 bulan lagi berlalu. Lihat orang ini, kata seseorang di kelas ilmu pedang. Dia sebenarnya berhasil mengalahkan level 4 sekarang. Jadi, dia berada di level yang sama dengan bantuan guru. Dia masih terlalu lemah, kata pria lain. Tentu, tapi orang itu berasal dari kelas Caterpillar, kan? Mereka umumnya tidak sekuat itu. Oh, dia dari kelas Caterpillar. Kalau begitu, tentu saja, dia tidak buruk, menurutku. 1 bulan lagi berlalu. Anda berada di 48% teratas, Sang, wakil dekan Soran berkata kepada Sang sambil menyerahkan selembar kertas kepadanya. Kamu membuat sedikit kemajuan dalam waktu singkat. Lumayan. Ujian akhir tahun baru saja berlangsung. Seluruh kelas akan mengambil bagian dalam turnamen, dan 10% terbawa akan dikeluarkan dari sekolah. Sang menempati posisi 48% teratas. Itu berarti dia rata-rata. Saat ini, Sang telah berada di akademi selama sekitar 5 bulan. Pada awalnya, dia berada di posisi terbawah. Dia adalah salah satu orang terlemah di kelasnya. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan ditempatkan di kelas mahir, kelas yang berisi siswa yang tingkatnya lebih lemah darinya. Saya rasa kami dapat memasukkan Anda ke kelas persiapan sekarang, kata wakil dekan Soran. Ketika Sang mendengar itu, dia menjadi bersemangat. Dia akhirnya cukup kuat untuk melawan orang-orang setingkatnya. Tapi tunggu dulu, bukankah Sang hanya mencapai rata-rata untuk kelas mahir? Bukankah dia akan dianggap sebagai sampah di kelas persiapan? Tidak terlalu. Setiap kelas mengikuti turnamen yang sama. Karena siswa di kelas Caterpillar jauh lebih lemah dibandingkan siswa lainnya, rata-rata siswa kelas Caterpillar hanya berada di 70% teratas. Jadi, dalam nilai persiapan untuk kelas Caterpillar, Sang pada dasarnya dihitung sedikit di bawah rata-rata. Dia pasti siap untuk naik kelas. Setelah hari itu, Sang bergabung dengan kelas persiapan. Dia bertemu teman-teman sekelas barunya, yang menyambutnya. Sang tidak merasa terlalu lemah, dan dia berada di level mereka. Satu-satunya hal yang istimewa tentang dia adalah usianya, tetapi kelasnya tidak terlalu peduli. Sekarang, Sang tidak hanya perlu melawan Astor lagi. Sekarang, dia punya lebih banyak lawan. Saat Sang naik kelas, pelajaran lainnya juga berubah. Pelajaran teoretis sekarang sebagian besar berbicara tentang monster panggung umum, pakar, dan prajurit panggung umum. Semua pelajaran difokuskan pada mempersiapkan siswa untuk hidup mereka sebagai prajurit panggung umum. Para guru tidak berubah untuk Sang. Guru tidak diberi nilai tetapi pelajaran. Seorang guru mengajar semua kelas tetapi pada waktu yang berbeda dalam satu hari sehingga pelajaran tidak tumpang tindih. Kelas pemula tergolong istimewa karena mereka belum memilih profesinya, sehingga jadwal pelajarannya juga sangat berbeda. Karena itu, 3 pelajaran per hari digeser. Sekarang, hari Sang dimulai dengan kelas ilmu pedang dan kelas binatang, diikuti dengan kelas teori. Sore harinya, Sang akan mengikuti pelajaran kelas Caterpillar. Orang akan berasumsi bahwa Sang akan mengalami kesulitan di kelas persiapan, tapi bukan itu masalahnya. Tempat awal Sang untuk kelas persiapan jauh lebih tinggi daripada tempat awal Sang untuk kelas lanjutan sebelumnya. Dia telah terintegrasi penuh. Dia bukan lagi suatu keanehan. Orang-orang juga perlahan-lahan melupakan apa yang telah dilakukan Sang di masa lalu seiring berjalannya waktu. Tidak ada lagi yang memandangnya dengan ekspresi ketakutan. Sekarang, Sang hanyalah murid biasa. Dia berada di kelas yang sesuai. Dia tidak menonjol, tapi dia juga bukan sampah. Dia adalah siswa yang sangat normal. Meskipun tidak ada lagi yang mengingat tindakan Sang, tidak ada yang menyerangnya. Menyerang orang-orang dengan tingkat persiapan pada dasarnya tidak pernah terjadi. Kehidupan Sang berlanjut. 1 bulan lagi berlalu. Saat ini, Sang sudah terbiasa tidur. Dia masih merasa agak buruk setiap saat, tapi dia sudah terbiasa dengan hal itu. Sekarang sudah normal, wajahnya yang berlumuran darah juga hampir hilang seluruhnya. Sang hanya melihatnya dalam mimpinya. Pada siang hari, dia bahkan tidak memikirkannya. 1 bulan lagi berlalu, dan tibalah waktunya untuk hari kekacauan lagi. Ya, 6 bulan telah berlalu. Saat ini, Sang telah berada di akademi selama sekitar 7 bulan. Guru Niria telah memberi Sang kuota lagi, dan dia menerimanya. Meskipun tidak ada yang memperhatikan Sang, dan meskipun dia terlihat sangat biasa-biasa saja, dalam hal berburu, Sang berada di kelasnya sendiri. Faktanya, Sang sudah berusaha melawan monster panggung umum sendirian. Namun, dia selalu mengandalkan rencana cadangan, yang mau tidak mau harus dia gunakan. Sang tidak lagi tak berdaya di hadapan monster panggung umum. Dia bisa melawan mereka untuk sementara waktu, dan bahkan jika dia gagal membunuh mereka, dia masih bisa mundur. Ini adalah bagian dari pelatihan rahasia Sang. Dia mendorong dirinya sendiri lebih dari siapapun dalam hal binatang buas. Saat hari kekacauan dimulai, Sang berdiri sendirian di menara barat daya. Dia tidak membutuhkan Yiral lagi karena pada dasarnya Sang telah belajar membedakan setiap binatang yang hidup di zona Storm Eagle. Storm Eagle melintas di atas kota lagi, dan itu sama mengesankannya dengan pertama kali dia melihatnya. Hari kekacauan dimulai, dan surga prajurit kembali diserang.
Tapi kali ini, tidak ada monster tahap jalan sejati yang muncul. Sang telah berada dalam bahaya beberapa kali, tapi dia selalu melarikan diri pada waktu yang tepat. Dengan pengetahuan barunya, Sang berhasil menyedot lebih banyak pengetahuan dengan menyaksikan pertarungan para penyihir sejati dan pemburu panggung komandan. Sang mengetahui lebih banyak teori sekarang, dan seni bela diri miliknya telah berkembang pesat. Dan sebelum dia menyadarinya, Storm Eagle kembali ke Storm Eagle Zone. Hari kekacauan kedua telah berakhir, dan Sang kembali ke akademi. Bab 168, Bangkit. Selama hari kekacauan pertama, Sang berada di bawah perlindungan Yiral sepanjang waktu. Jika Yiral tidak ada di sana, Sang pasti sudah mati berkali-kali lipat. Selama hari kekacauan kedua, Sang berhasil bertahan hidup sendiri. Yah, setidaknya selama seseorang mengabaikan semua penjaga yang menangani semua binatang buas. Sang telah belajar lebih banyak lagi pada hari kekacauan kedua, dan dia mengambil istirahat selama beberapa hari dari kelasnya untuk melatih gaya bertarungnya sendiri. Sang kembali ke kelas, tetapi kekuatan pertempurannya tampaknya tidak berubah. Itu karena dia melawan manusia. Ketika berbicara tentang binatang buas, Sang menjadi jauh lebih kuat selama beberapa hari terakhir. Sebulan berlalu. Tebak siapa yang kembali? Astor berteriak sambil tersenyum lebar saat dia tiba di pelajaran kelas persiapan Caterpillar. Astor telah mencapai tahap prajurit puncak. Sang hanya menyeringai. Keduanya dengan cepat bertarung. Sang kalah telak. Saat ini, Sang berada sedikit di atas rata-rata di kelas Caterpillar tingkat persiapan, sementara Astor luar biasa. Dia sudah bisa berusaha untuk memperebutkan posisi teratas di kelas persiapan. Setelah pertarungan, Astor memandang Sang dengan kaget. Astaga, kamu menjadi sangat kuat. Dia berkata, sulit membayangkan kamu baru berada di sini selama lebih dari setengah tahun. Ya, Astor menang dengan meyakinkan, tapi pertarungan itu tidak mudah baginya. Dia tidak perlu melepaskan afinitasnya, tapi dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki. Untuk pertama kalinya, Sang dapat melihat kemajuan sebenarnya. Tingkat Astor tidak lagi lebih lemah dari Sang, tapi Sang masih berhasil melawannya selama beberapa waktu. Tentu saja, pertarungan ini hanya terjadi satu kali saja. Sang masih terlalu lemah untuk mengajari Astor sesuatu saat ini. Karena itu, Sang harus melawan orang lain dari kelas persiapan sementara Astor melawan siswa terkuat. 1 bulan lagi berlalu. Anda akan mengikuti pelajaran praktis berikutnya dan menonton dari samping. Sang memandang dengan kaget pada orang yang tiba-tiba berbicara dengannya. Itu adalah Wakil Dekan Ranos. Wakil Dekan Ranos belum pernah berbicara dengan Sang. Ya, Sang bertanya. Kamu seharusnya sudah cukup tahu tentang penyihir sekarang, dan Dekan membutuhkanmu untuk membuktikan kekuatanmu melawan penyihir di masa depan, kata Wakil Dekan Ranos kepada Sang. Prosedurnya adalah untuk menutup kesenjangan antara prajurit dan penyihir, dan menang melawan penyihir adalah cara terbaik untuk membuktikan bahwa prosedur tersebut berhasil. Untuk saat ini, kamu tidak perlu melawan mereka. Cukup saksikan siswa lain melawan mereka dan belajar dari pertarungan mereka. Sang hanya mengangguk. Baiklah, aku juga berpikir mungkin ini saatnya bagiku untuk melihat bagaimana para pejuang dan penyihir bertarung. Setelah itu Wakil Dekan Ranos pergi. Beberapa hari kemudian, Sang mengikuti seragam merah kelas persiapan ke Akademi Penyihir di utara hutan liar timur laut. Dan kemudian, Sang melihat para siswa berkelahi satu sama lain. Itu adalah pembantaian. Para Peak Apprentice telah menerima sumber mana murni mereka, yang berarti bahwa kendali mereka terhadap afinitas mereka telah melonjak ke tingkat yang menggelikan. Pada saat itu, keunggulan para penyihir sudah mulai terasa. Dan itu hanya akan tumbuh semakin jelas jika semakin kuat pula kekuatan yang dimiliki setiap orang. Kelas yang berspesialisasi dalam menangani penyihir hanya berhasil memenangkan 1 dari setiap 5 pertarungan. Namun, para magang tidak mengejek para prajurit. Sebaliknya, mereka agak terkesan dengan mereka. Meskipun para penyihir memenangkan hampir setiap pertarungan, tidak ada pertarungan yang mudah. Perkelahian selalu memakan waktu cukup lama. Saat Sang menyaksikan para siswa bertarung, dia menyadari hal terpenting saat bertarung melawan penyihir. Dan yang membuat Sang terkejut dan gembira, benda-benda ini identik dengan apa yang dibutuhkan seseorang untuk melawan binatang buas. Kecepatan, kemampuan beradaptasi, dan fleksibilitas. Seorang pejuang harus menutup jarak untuk menjadi ancaman bagi seorang penyihir, yang menjadikan kecepatan sebagai hal yang penting. Kemampuan beradaptasi penting untuk melawan banyaknya mantra yang ditembakkan para penyihir pada mereka. Dan fleksibilitas penting untuk menghindari mantra. Semua hal ini juga penting untuk melawan binatang buas. Ketika Sang menyadari hal itu, sebagian besar kegugupannya hilang. Dia takut harus menciptakan gaya bertarung lain untuk melawan penyihir. Untungnya, gaya bertarungnya melawan monster sudah sempurna untuk bertarung melawan penyihir. Setelah hari ini, Sang bergabung dengan pasukan berseragam merah untuk menyaksikan pertarungan mereka. Setelah beberapa saat, seragam merah juga melakukan pemanasan terhadap Sang dan benar-benar berbicara dengannya. Kebanyakan dari mereka adalah orang normal yang menentang penyihir. Mungkin seorang penyihir pernah melakukan sesuatu pada mereka di masa lalu. Mungkin mereka hanya takut akan kekuatan menindas para penyihir. Mungkin mereka hanya ingin bertarung melawan manusia terkuat di dunia. Setiap orang punya alasan berbeda. 1 bulan lagi berlalu. Tolong jaga aku, kata Mateo sambil tersenyum sopan saat mengikuti kelas persiapan kelas Caterpillar.
Sang sangat terkejut saat melihat Mateo, tapi hal itu segera digantikan oleh keterkejutan yang mendalam. Saat ini, Sang telah belajar banyak tentang pertempuran dan khususnya para penyihir. Dan untuk pertama kalinya, Sang bisa merasakan kekuatan Mateo yang sebenarnya. Sebagai seorang pejuang, Matthew memang hebat, tetapi dia belum berada di puncak. Tapi sebagai seorang mage, Matthew benar-benar menakutkan. Saat Sang berdiri di depan Mateo, dia merasa tidak berdaya. Sepertinya Sang sedang berdiri di depan seseorang di panggung umum. Mateo memperhatikan tatapan Sang dan hanya tersenyum sopan. Kau telah membuat kemajuan yang mengerikan, Sang, katanya. Sang tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mateo benar-benar monster. Ayo, kita belum pernah bertengkar sebelumnya, kata Mateo sambil tersenyum. Sang menarik napas dalam-dalam. Ya, Mateo sangat kuat, tetapi sebagai seorang pejuang, Sang bisa melawannya. Keduanya berkelahi. Siapa yang menang? Matius. Tapi dia hanya menang tipis. Ketika Mateo menyadari bahwa dia perlu mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang pejuang untuk melawan Sang, dia semakin terkesan. Kekuatan Sang saat ini cukup bagus, tapi itu bukanlah hal yang mengesankan. Bagian yang mengesankan adalah seberapa besar pertumbuhan Sang dalam 10 bulan terakhir. Mulai hari ini, Mateo menjadi lawan utama Sang. Keduanya sempurna satu sama lain karena kekuatan mereka hampir setara. 1 bulan lagi berlalu. Di mana kamu mendapatkan itu? Petugas di guild berburu bertanya. Aku memburunya, kata Sang singkat. Petugas itu hanya memandang Sang dengan curiga, tetapi dia tetap membayar uangnya. Sang baru saja mengirimkan mayat binatang tahap umum awal. Sang akhirnya membuat terobosan dalam salah satu aspeknya baru-baru ini, dan hal itu telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, sehingga dia bisa membunuh monster panggung umum pertamanya. Pertarungan tersebut benar-benar brutal, namun Sang menang. Dia tidak mendapat bantuan apapun. Binatang itu tidak terluka sebelum pertarungan. Itu adalah pertarungan yang adil. Dan Sang telah membunuhnya. Tentu saja, binatang itu hanyalah ular penghilang tahap umum, yang berarti kekuatannya di bawah rata-rata dalam konfrontasi langsung. Namun, itu masih merupakan binatang panggung umum yang sebenarnya. 1 bulan lagi berlalu. Aku tersesat. Astor terbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Dia kaget. Astor perlahan mengangkat kepalanya sambil menatap Sang. Bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Dia bertanya dengan kaget. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu cepat? Sang hanya menyeringai. Pada hari ini, Sang menjadi murid terkuat di kelas Caterpillar. 1 bulan lagi berlalu. Sang memiliki kemampuan untuk memilih salah satu dari 3 kuota yang dia terima untuk hari kekacauan. Sang berada di posisi teratas di kelasnya dalam 3 pelajaran. Kelas ulat, memburu, pengetahuan umum tentang zona. Sang sekarang berada di 10% siswa teratas, termasuk semua kelas. Sang belum mempelajari seni bela diri tingkat lanjut, namun dia masih berhasil menjadi lebih kuat daripada kebanyakan siswa lainnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai semua ini. Dari sampah mutlak, dia telah naik menjadi yang teratas. Sang tidak lagi kekurangan dalam bidang apapun. Sekarang, Sang luar biasa di segala bidang. Jadi, kuota manakah yang dipilih Sang untuk hari ketiga Chaos? Tidak ada. Sang tidak akan memilih kuota apapun. Hari ini, dia tidak akan melihat orang lain berkelahi. Hari ini, dia akan melawan dirinya sendiri. Dia akan mempertahankan garis pertanian dari monster panggung umum. Bab 169, Jatuh. Kesunyian. Sang menunggu dalam diam bersama beberapa prajurit lainnya. Beberapa pemburu mengenal Sang sejak dia mengunjungi persatuan berburu beberapa kali sekarang. Setelah setahun penuh, Sang telah berkembang pesat. Saat ini, ia telah mencapai 180 cm, tinggi rata-rata manusia di belahan bumi barat. Tentu saja, pertumbuhan Sang belum sepenuhnya selesai, tetapi ia juga tidak akan tumbuh lebih besar lagi. Sang memperkirakan bahwa pada dasarnya dia akan memiliki tinggi badan sedikit di bawah 190 cm dalam 1 atau 2 tahun. Pedang juga telah tumbuh. Karena Sang telah tumbuh sedikit, pedang memutuskan untuk memanjang juga sehingga Sang tidak perlu mengubah gaya bertarungnya. Menurut apa yang dikatakan SWOT, ukurannya bisa berubah sedikit, tapi dia membutuhkan biji baru setiap saat. Selain itu, biji tersebut harus memiliki peringkat yang lebih tinggi daripada yang dibuat saat ini. Selama setahun terakhir, Sang telah mendapatkan banyak uang, yang dia gunakan untuk meningkatkan pedang ke tahap umum akhir. Dia masih kekurangan banyak uang sebelum dia dapat mencoba meningkatkan SWOT ke level lain karena harga mulai meroket di peak General Stage. Semua pemburu di sekitar Sang berada di panggung umum, menjadikan Sang aneh di antara barisan mereka. Awalnya, beberapa pemburu mengeluh karena mereka melihat Sang sebagai sebuah beban, namun kata-kata dari beberapa guru membungkam mereka. Karena banyak guru yang berspesialisasi dalam politik atau membunuh manusia lain, mereka tidak ikut membela Warriors Paradise. Untuk mempertahankan surga prajurit, seseorang harus percaya diri dalam mengalahkan monster panggung komandan, yang sangat berbeda dengan melawan prajurit lain di panggung komandan. Oleh karena itu, sayangnya, sebagian besar guru tidak cukup kuat untuk membantu pertahanan. Namun, di sini, mereka sangat membantu. Jadi bagaimana jika mereka bukan pemburu hebat? Binatang-binatang itu secara harfiah berada satu tahap di bawah mereka.
Tentu saja, sebagian besar guru bertindak sebagai garis pertahanan terakhir dan hanya akan terlibat jika seekor binatang berhasil lolos melewati tembok pemburu. Ada juga beberapa adept yang bergabung, tetapi mereka akan bertindak sebagai garis pertahanan sekunder. Para pemburu akan terus bertarung. Para adept akan membunuh binatang buas yang lolos melewati para pemburu. Para guru akan membunuh binatang buas yang lolos melewati para ahli. Mengapa pertahanan disusun sedemikian rupa? Berdasarkan pilihan para pemburu. Dibandingkan dengan surga prajurit, jalur pertanian tidak berada dalam ancaman apapun selama hari kekacauan. Tentu saja, banyak monster panggung umum yang akan menyerang mereka, tapi mereka hanyalah monster panggung umum. Dengan beberapa guru dari Akademi Prajurit dan beberapa guru dari Akademi Penyihir yang mempertahankan tempat ini, garis pertanian tidak berada dalam bahaya apapun. Bahkan meluas hingga banyak tim pemburu yang mempertahankan perbatasan antara Wastelen dan hutan liar. Mempertahankan perbatasan sangatlah berbahaya karena mereka harus menanggung beban terberat gelombang ini, namun keuntungan membutakan masyarakat. Selama mereka berhati-hati untuk tidak menghadapi terlalu banyak binatang sekaligus, mereka bisa mendatangkan banyak uang. Dan kamu baik-baik saja dengan itu? Sang bertanya pada Guru Loran. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu padamu. Guru Loran balas berteriak dengan marah. Apakah kamu benar-benar gila? Tidak ada orang waras yang akan melakukan itu. Menurutmu bagaimana aku bisa menjadi sekuat ini? Sang bertanya balik dengan datar. Saya telah berhasil berkembang sebanyak ini dengan terus mendorong diri saya lagi dan lagi. Jika saya tidak terus mendorong diri saya sendiri, seni bela diri saya tidak akan pernah mencapai tingkat yang cukup. Seni bela diri saya harus ditempa dalam bahaya yang mengancam jiwa. Omong kosong, teriak Guru Loran. Seni bela dirimu sudah setara dengan sesuatu yang bisa diciptakan oleh seseorang di tahap umum menengah setelah penelitian selama setahun penuh. Kamu hanya berada di tahap prajurit puncak. Sedikit bahaya itu bagus, tapi kamu secara aktif mempermainkan hidupmu. Teriak Guru Loran. Setidaknya biarkan aku memastikan tidak ada yang salah. Tetapi memang begitu, Guru Loran, kata Sang. Selama kamu berada di dekatnya, pikiranku tidak akan sepenuhnya fokus pada pertempuran. Selama kamu mengawasiku, aku tidak akan pernah merasa dalam bahaya. Jika aku tidak didorong hingga batasnya, bagaimana aku bisa menemukannya? Inspirasi yang kubutuhkan. Apakah kamu mendengar dirimu sendiri? Teriak Guru Loran. Kamu berencana untuk membunuh monster panggung umum sendirian, dan tidak hanya itu, tidak, kamu juga melarang semua orang bahkan menonton pertarunganmu. Sejak hari pertama kamu tiba di akademi, aku tahu kamu adalah orang gila yang gila. Kalau begitu berhentilah berdebat dengan orang gila, kata Sang sambil mengerutkan kening. Jika Anda tidak setuju dengan pengaturan saya, bicaralah dengan wakil dekan Soran. Guru Loran sepertinya akan meledak. Kamu tahu persis apa pendiriannya. Kalau begitu, ini dia. Keheningan terjadi selama beberapa detik ketika Guru Loran berdebat dengan dirinya sendiri. Mervin, Olga, dan aku sudah mencapai kesepakatan, kata Guru Loran dengan nada tenang namun mengancam. Aku tahu kamu dan Guru Mervin berteman, tapi aku tidak tahu kalau Guru Olga juga begitu dekat denganmu, kata Sang, nadanya tidak terlalu hormat. Itu karena dia tahu apa maksud nada baru Guru Loran. Guru Olga adalah guru yang mengajarkan pengetahuan umum tentang zona. Dia juga telah menawarkan kuotanya kepada Sang tahun ini. Guru Loran menyipitkan matanya, frustrasi, kemarahan, dan keengganan di matanya. Kami mencapai kesepakatan bahwa kami tidak akan mengajari seseorang yang tidak menghargai nyawanya sendiri, kata Guru Loran. Dan itu dia, seperti yang diharapkan dari Guru Loran, pikir Sang. Guru Loran dan Guru Mervin sangat idealis, dan mereka menganggap cita-cita mereka terlalu serius. Guru Mervin selalu membahas tentang jalur pedang. Kebenaran, stabilitas, keyakinan. Pedang bukan sekadar alat pembunuh tetapi senjata penghakiman dan kebenaran. Pedang hanya boleh terhunus jika tidak ada jalan lain yang tersisa. Hidup itu berharga, dan rasa hormat dari pedang bla 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 bla. Dan Guru Loran selalu membahas tentang moral, janji, dan menjadi seorang laki-laki dan sebagainya. Dan sekarang, ini dia. Saya berlatih dengan cara yang tidak mereka sukai, namun alih-alih memberi saya pilihan sendiri, mereka justru ingin mengarahkan saya ke sesuatu yang mereka inginkan dari saya. Mereka bahkan mengancam saya, memberitahuku bahwa mereka tidak akan mengajariku lagi, yang pada dasarnya berarti mereka tidak akan mengizinkanku bergabung dengan kelas pelatihan khusus setelah aku mencapai tahap umum. Bung, umurku 24 tahun. Aku sudah dewasa, saya bisa membuat keputusan sendiri. Juga, menurutmu aku benar-benar percaya omong kosong itu? Pelatihan dalam bahaya nyata yang mengancam jiwa. Apa gunanya? Ada risiko yang bisa dievaluasi dan ada risiko yang tidak bisa dievaluasi. Tentu, saya bisa berlatih dalam bahaya yang mengancam jiwa, tapi saya selalu ingin memiliki jaring pengaman terakhir. Aku sebenarnya tidak ingin mempertaruhkan nyawaku begitu saja. Tapi coba tebak, aku tidak bisa memberitahumu bahwa alasan aku ingin tidak ada yang menonton adalah agar aku bisa mengeluarkan seluruh kekuatanku. Jika saya terus bertarung secara terbuka, saya tidak bisa menggunakan afinitas api atau kegelapan saya. Binatang panggung umum akan mengubahku menjadi daging cincang. Guru Loran hanya memandangi Sang yang melotot itu selama beberapa detik. Saya bukan seorang idealis, kata Sang. Saya melakukan apa yang berhasil. Maksudnya apa? Tanya Guru Loran. Itu berarti kamu bisa melanjutkan ancamanmu.
Kemarahan Guru Loran meledak. Kamu rela membuang seluruh masa depanmu hanya agar kamu bisa mempertaruhkan nyawamu. Dia berteriak dengan marah. Aku tidak membuang apapun, balas Sang dengan nada kesal. Saya menghormati Anda dan Guru Mervin atas kekuatan dan pengetahuan Anda. Namun, pada akhirnya, ini tetaplah hidup saya. Saya harus memutuskan apa yang saya lakukan dengan hidup saya. Kamu bukan ayahku. Kamu bukan teman saya. Kamu adalah guruku. Dan aku sangat tidak menghargai jika kamu mengancam masa depanku hanya agar aku menuruti apapun yang kamu ingin aku lakukan. Jadi, tetaplah di jalurmu. Kita sedang menjalin hubungan bisnis, tidak lebih. Sang berteriak dengan nada marah dalam suaranya. Guru Loran dengan kasar mengertakkan giginya, tapi kemudian, dia hanya menarik napas dalam-dalam. Lalu, matanya menjadi dingin. Kalau begitu cara pandangmu, baiklah, katanya dengan tenang. Ini hidupmu. Tetapi saya harap suatu hari Anda akan menyadari bahwa hidup Anda bukan hanya milik Anda. Jika kamu berhasil bertahan hidup hari ini, itu saja, kata Guru Loran sebelum dia pergi. Entah kenapa, ketika Sang melihat Guru Loran pergi, dia merasakan sakit di dadanya. Namun, selama setahun terakhir, Sang telah belajar mengatasi rasa sakit emosional. Dia dan Guru Loran belum pernah bertemu langsung. Mereka tidak pernah cocok. Itu pasti akan terjadi cepat atau lambat, pikir Sang. Perasaanku saat ini adalah apa yang pasti akan aku rasakan di masa depan. Dia dan saya adalah guru dan murid. Kami bahkan belum pernah berbicara di luar sekolah. Tentu saja, dalam beberapa hal, kami terhubung sebagai guru dan murid. Namun, kamu mencoba memerintahku dengan ancaman. Hidupmu adalah hidupmu. Hidupku adalah hidupku. Dan kemudian, Sang memalingkan muka dari garis pertanian dan melihat ke arah Wastelen. Ini akan segera dimulai. Bab 170, Burung Sampah. Setelah beberapa menit, Sang melihat Storm Eagle melewati Warriors Paradise. Dari kejauhan tampak lebih megah. Saat terbang melintasi garis pertanian, pepohonan di tepi hutan liar mulai bergetar hebat, dan banyak cabangnya patah. Beberapa pohon bahkan patah menjadi dua. Hari ini, Sang mengetahui bahwa Storm Eagle bertanggung jawab atas pemisah antara hutan liar di timur laut dan barat laut. Orang-orang berkerumun di rumah mereka dengan aman. Jika mereka terkena angin itu, mereka akan terluka parah. Untungnya, jalur pertanian lebih rendah 2 km dari surga prajurit, membuat angin jauh lebih lemah. Jika jalur pertanian dibangun setinggi surga prajurit, beberapa rumah akan hancur. Sang tiba-tiba merasakan hembusan angin, dan dia harus menggunakan hampir seluruh kekuatannya agar tidak terbawa arus. Untungnya, angin hanya bertiup beberapa detik saja. Storm Eagle dengan cepat menghilang, dan keheningan kembali terjadi di jalur pertanian. Hari kekacauan telah dimulai. Sang berjalan ke posnya untuk menunggu pertarungannya. Dia berada di ujung hutan barat laut. Para pemburu di depannya telah diinstruksikan oleh Wakil Dekan Soran untuk membiarkan monster tahap umum awal lewat. Karena hari kekacauan tidak berbahaya bagi jalur pertanian, hari kekacauan juga berfungsi sebagai pelatihan bagi para pemburu baru. Bukan hal yang istimewa bagi tim berpengalaman di depan untuk membiarkan monster yang lebih lemah lewat. Pemburu paling berpengalaman dan terkuat berada di barisan paling depan. Mereka secara khusus menargetkan binatang panggung umum yang paling kuat. Karena kekuatan mereka, binatang yang lebih lemah umumnya mengabaikan mereka. Oleh karena itu, dibuatlah semacam filter. Binatang yang paling kuat akan segera ditangkap dan digiring di tengah jalan. Di sana, mereka akan melawan pemburu paling berpengalaman. Binatang yang lebih lemah akan melihat bahwa makhluk di luar kekuatan mereka bertarung di tengah, yang akan membuat mereka berada di samping. Disitulah para pemburu yang kurang berpengalaman berada. Para adept ditempatkan di tengah-tengah, di belakang para pemburu terkuat. Hanya binatang buas yang lebih kuat yang menjadi masalah bagi para pemburu yang kurang berpengalaman, dan para ahli akan mengurus mereka. Seperti inilah filter berbentuk ujung tombak telah dibuat. Pemburu berpengalaman adalah ujung tombaknya. Pemburu dan ahli yang kurang berpengalaman berada di ujung tombak. Mereka pada dasarnya berada dalam satu baris. Kemudian, sebuah ruang besar tanpa apa-apa di belakang mereka, melambangkan batang tombak. Dan para guru di bagian paling akhir melambangkan perisai. Tombak itu mengarah ke selatan, dan Sang pada dasarnya berada di sudut kanan bawah kepala tombak, tepat menyentuh hutan barat laut. Dan dengan demikian, Sang menunggu. Setelah beberapa detik, Sang mendengar ledakan balista yang ditembakkan dari kejauhan. Warriors Paradise telah melawan binatang-binatang panggung komandan yang terbang. 2 menit kemudian, binatang tercepat muncul. Masuk, tim paling depan berteriak keras. Semua orang menyiapkan senjatanya. Binatang tercepat cenderung juga menjadi yang terkuat, dan ujung tombaknya segera bergerak. Tim paling berpengalaman menyerang monster paling kuat dan mendorong mereka ke tengah. Ini adalah tugas yang sulit, tetapi musuhnya tidak terlalu besar. Para penyihir sejati di surga prajurit juga menangani sebagian besar monster panggung umum puncak. Mereka juga membunuh beberapa monster tahap umum akhir. Para penyihir hanya akan benar-benar mengabaikan monster tahap umum menengah dan yang lebih lemah. Karena itu, gelombang awal tidak memiliki banyak monster yang benar-benar kuat. Para pemburu dengan cepat mengumpulkan binatang-binatang itu di tengah dan mulai melawan mereka dengan mudah. Tim-tim ini telah melewati banyak hari kekacauan, dan mereka tahu persis apa yang harus mereka lakukan.
Setelah mengumpulkan monster-monster kuat, 5 tim terkuat meninggalkan area pertempuran untuk mengamati gerombolan yang datang. Segera, monster tahap umum puncak pertama akan tiba, dan tugas mereka adalah menanganinya. Dan benar saja, sekitar 5 menit kemudian, orang pertama tiba. Tim yang paling kuat menghadapi monster peak general stage di tengah-tengah depan. Binatang-binatang tahap umum akhir bertempur di belakang mereka. Binatang-binatang tahap umum tengah didorong ke samping setelah binatang-binatang tahap umum akhir dan puncak telah tiba. Beberapa tim sudah bertempur, tetapi lebih banyak lagi tim yang bersiaga. Mereka bergiliran memancing seekor binatang yang mereka sukai. Bisa dibayangkan seperti sebuah batu besar di tengah sungai yang mengalir deras. Di atas batu besar terdapat burung bangau yang terus-menerus mengambil ikan terbesar untuk dimakan, hanya menyisakan ikan kecil saja. Ini bukanlah pertarungan untuk bertahan hidup, melainkan perburuan. Itu adalah panen. Tim yang kurang berpengalaman melompat ke monster tahap umum awal dan awal, tidak membiarkan apapun masuk. Lebih dari 10 menit, tidak ada binatang yang berhasil menembus dinding. Dan kemudian, seekor binatang tiba. Tim yang menunggu memandang binatang itu dengan cemberut jijik. Mereka tidak mau berurusan dengan hal itu. Mengapa? 2 alasan. Pertama, nilainya tidak terlalu besar. Bulunya bagus sebagai souvenir dan aksesoris, tapi tidak berguna untuk hal lain. Cakarnya bukanlah cakar yang paling kuat. Tentu saja, mereka bisa melukai lawan, tapi mereka agak kecil dan rapuh, membuat mereka tidak cocok untuk senjata dan baju besi. Paruhnya adalah satu-satunya bagian yang berharga, tapi tidak begitu berharga. Secara total, binatang itu mungkin bernilai 350 emas. Dengan binatang tahap umum awal berjalan-jalan yang memiliki karunia lebih dari 1000 emas, 350 emas itu menggelikan. Jika mereka melawan monster ini, mereka akan kehilangan sesuatu yang memiliki nilai lebih. Selain itu hanya pada tahap umum awal, membuatnya semakin kurang diminati. Saat binatang itu melewati tim pemburu terakhir, mata Sang berbinar. Targetnya telah tiba. Dia di sini bukan untuk mencari uang tetapi untuk mendapatkan pengalaman. Sang melihat seekor burung abu-abu berlari ke arahnya. Ya, bukan terbang, lari. Itu terlihat seperti campuran antara burung unta dan burung bangau. Ia memiliki bulu abu-abu di sekujur tubuhnya, 2 kaki yang kuat namun kurus, dan tubuh yang paling tepat digambarkan sebagai langsing dan gemuk. Di beberapa tempat terlihat ramping, namun di tempat lain terlihat gemuk. Namun, paruhnya juga panjang, mirip dengan paruh burung bangau. Ketika Sang melihat burung itu, gambaran seorang wanita bugar dengan pantat besar muncul di benaknya. Hebat, itu burung sampah, pikir Sang dengan sedikit jengkel. Ya, nama binatang itu secara harafiah adalah burung sampah. Mengapa ia membawa nama itu? Karena itu adalah pemulung. Ia cukup cepat, dan sangat jarang berburu sendirian. Sebaliknya, ia akan melintasi wastelen untuk mencari sisa makanan. Ternyata sangat cepat dalam mengambil makanan. Ia bisa melebarkan paruhnya hingga tingkat yang mengerikan. Kemudian, ia akan dengan cepat menelan beberapa kilogram makanan, yang secara mengejutkan akan jatuh ke perutnya, yang berada di dekat pantatnya. Karena burung sampah kebanyakan memakan sampah tak terpakai yang ditinggalkan para pemburu setelah membunuh seekor binatang, maka ia mendapatkan namanya. Burung sampah. Ada cukup banyak burung sampah di Wastelen, terutama karena mereka tidak berbahaya. Mereka tidak suka menyerang pemburu, dan mereka menjaga tempat itu tetap bersih. Jika hanya itu yang terjadi pada mereka, mereka mungkin akan masuk daftar hitam. Namun, mereka juga terkadang berkeliaran ke hutan liar untuk mendapatkan makanan yang mudah. Hal ini membuat mereka masuk dalam daftar hitam. Jadi, apa alasan kedua mengapa tidak ada orang yang mau berurusan dengan burung sampah? Ketika burung sampah melihat mata Sang, ia memekik keras dan berlari ke samping menuju hutan liar. Ia terus memekik sambil mengamuk dengan keras di hutan dalam sekejap, menghancurkan satu demi satu pohon. Alasan kedua, itu sangat menjengkelkan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.